Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Kita lanjutkan pembahasan maksud dan pesan moral dari ayat Al-Quran surat As-Su'ara ayat 38 sampai 55. Lalu dikumpulkanlah para pesihir pada waktu pagi, pada hari yang telah ditentukan, yaitu pada hari raya mereka, di mana mereka berhias diri untuk bersenang-senang. Dan diumumkan kepada orang banyak untuk segera berkumpul menyaksikan pertandingan yang sangat menentukan nasib para petarung. Apakah Nabi Musa atau para penyihir itu? Berkumpullah kamu semua, jangan ada di antara kamu yang tertinggal. Tujuannya adalah agar kita mengikuti para pesihir itu. Jika mereka yang menang dalam perang tanding ini untuk mengalahkan Nabi Musa, Fir'aun yang mengaku-ngaku sebagai Tuhan masih menggunakan orang lain seperti penyihir, bukan kekuatan dirinya. Maka ketika para pesihir datang, mereka berkata kepada Fir'aun untuk meminta janji imbalan. Apakah kami benar-benar akan mendapat imbalan yang besar jika kami menang melawan Musa? Demikianlah para pesihir bersedia membela Fir'aun bukan karena mempertahankan kebenaran, tapi menginginkan imbalan yang besar. Fir'aun menjawab, bahkan di samping upah yang tersedia bagi kamu, jika kamu dapat memenangkan perlombaan ini, aku akan sediakan bagi kamu jabatan dan kedudukan khusus yang mendekatkan kamu kepadaku. Pemimpin ahli sihir berkata kepada Nabi Musa, sebagai pembuka perlombaan, wahai Musa, engkaukah yang akan mulai melemparkan benda-bendamu atau kami yang lebih dahulu? Nabi Musa menjawab, mulailah kamu lemparkan apa yang hendak kamu lemparkan. Sambil mengucapkan mantra, demi kekuasaan Fir'aun, sesungguhnya kami yang menang. Maka dilemparkanlah oleh mereka tali temali dan tongkat-tongkat ke hadapan Musa, yang sepintas lalu terbayang kepadanya seakan-akan benda-benda itu berjalan merayap ke arahnya. Seketika itu Nabi Musa melemparkan tongkatnya, lalu berubah menjadi seekor ular yang besar, mengerikan. Lalu ditelanlah semua benda-benda yang dilemparkan oleh ahli sihir Mesir itu. Melihat kejadian itu, para pesihir tertegun, terpana, dan merasa terkalahkan. Mereka yakin bahwa Nabi Musa bukanlah penyihir. Lalu mereka bersujud, menyungkurkan diri mereka, bersujud di tanah tanpa ragu-ragu, karena mereka telah menemukan kebenaran. Para pesihir itu berkata, kami sekalian pada saat ini beriman kepada Tuhan alam semesta. Para pesihir itu berkata, kami beriman kepada Tuhan Nabi Musa dan Harun. Fir'aun berkata kepada para pesihir dengan suara lantang dan marah, mengapa kamu beriman kepada Musa sebelum aku memberi izin kepadamu? Padahal aku adalah pemimpin yang ditaati dan ditakuti. Sesungguhnya Musa, pemimpinmu yang mengajarkan sihir kepadamu. Lalu Fir'aun mengancam mereka, nanti
kamu pasti akan mengetahui akibat perbuatanmu. Akan kupotong tangan dan kakimu bersilang, dan sungguh akan kusalib kamu semuanya di tiang sampai kamu mati di tiang salib itu. Tidak ada sama sekali yang kami takutkan dengan semua yang engkau ancamkan kepada kami. Karena pada akhirnya kami semua akan mati, akan kembali kepada Tuhan kami, dan kami harus mempertanggungjawabkan perbuatan kami di hadapan Tuhan kami. Para penyihir terus berkata, sesungguhnya kami sangat menginginkan sekiranya Tuhan kami mengampuni segala kesalahan yang kami perbuat karena perbuatan sihir kami, ketaatan kami kepada Fir'aun, dan lain-lainnya, karena kami menjadi orang yang pertama beriman kepada Tuhan Musa dan Harun. Setelah cukup lama Nabi Musa tinggal di negeri Mesir, berdakwah kepada Fir'aun dan kaumnya yang tetap membangkang, menentang, dan menolak untuk beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Maka turunlah wahyu Allah kepada Nabi Musa dengan perintah agar dia keluar bersama Bani Israel meninggalkan Mesir. Nabi Musa meninggalkan Mesir bersama Bani Israel pada waktu malam sesuai dengan perintah Allah. Pada esok harinya diketahui oleh Fir'aun apa yang terjadi, sehingga Fir'aun marah dan segera memerintahkan para pegawai istana agar mengumpulkan tentara guna mengejar Nabi Musa dan Bani Israel kemana saja mereka pergi. Fir'aun berkata kepada kaumnya, sesungguhnya mereka, Musa dan Bani Israel itu adalah suatu kelompok yang kecil yang tidak berarti bagi kami. Fir'aun berkata, Nabi Musa dan Bani Israel selalu melakukan perbuatan yang membuat Fir'aun dan kaumnya marah. Pelajaran yang dapat diambil dari surat Asy-Syu'ara ayat 38 sampai 55. Di dalam ayat ini dijelaskan tentang perjuangan Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Harun dalam berdakwah kepada Fir'aun dan pengikut-pengikutnya. Dan mereka menolak dakwah Nabi Musa dengan mengatakan Nabi Musa adalah ahli sihir. Kemudian Nabi Musa alaihissalam memperlihatkan mukjizatnya. Lalu Fir'aun dan pengikut-pengikutnya melakukan pertandingan dengan ahli sihir yang ada di Mesir. Kemudian Nabi Musa mendapatkan kemenangan. Fir'aun dan pengikut-pengikutnya tetap menolak dan menentang dakwah Nabi Musa alaihissalam. Demikianlah maksud dan pesan moral dari ayat Al-Quran surat Asy-Syu'ara ayat 38 sampai 55. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.